kepada hal berpuasa, ya. Mungkin kita tahu bersama puasa, orang bilang puasa tidak makan tidak minum, betul juga ya, puasa itu tidak makan tidak minum. Nah, tapi banyak orang tidak mengerti apa sesungguhnya makna puasa, apa tujuannya kita berpuasa, ya. Jadi banyak orang berpuasa karena mau diet, buat nurunin badan, buat jaga kesehatan, ya. Nah, jadi puasa bukan saja bisa menurunkan badan, tetapi bisa menurunkan beban dosa kita, ya kan? Bisa menurunkan dosa. Nah, beberapa denominasi gereja sudah tidak lagi melakukan puasa, ya. Nah, kita ada di Gereja Bethel Indonesia, kita masih melakukan puasa, ya. Dalam setahun itu ada puasa, ya. Tetapi tidak, kalau di Gereja Bethel Indonesia tidak ditentukan, ya, harus bulan ini, ya, dan lain sebagainya. Meskipun banyak orang Kristen ikut-ikutan bulan Ramadan ikut puasa, ya, ikut sahur dan lain sebagainya. Nah, kalau di Gereja Glow itu ada 2 kali kita di awal tahun, ya, yang biasa dikenal dengan Week of Blessing, yaitu kita berpuasa sepanjang 1 minggu. Kemudian ada 10 Days Anointing, ya, kita berpuasa untuk menerima urapan Tuhan. Tetapi prinsipnya puasa itu tidak diwajibkan, ya, tapi disarankan sebaiknya, ya, kita berpuasa. Nah, mari kita belajar ayat firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 16 sampai dengan yang 18. Dengan judul perikop hal berpuasa. Ini masih lanjutan Tuhan Yesus khotbah di bukit. Nah, Tuhan Yesus berpesan begini. Dia mengajarkan, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik, ya. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Wah, jadi kalau ketemu orang dibuka mukanya lemes-lemes gitu kan, supaya orang tahu dia lagi puasa gitu, ya, kira-kira seperti itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, jadi Tuhan Yesus mengajarkan kepada orang banyak, ya, jangan berpuasa seperti orang munafik, ya. Mereka tunjukkan kepada orang bahwa mereka sedang berpuasa, ya. Muka muram, aduh lemes-lemes, jalannya lemes gitu, ya, supaya ketahuan lagi puasa, ya. Tapi Tuhan Yesus bilang, kau perlu minyakilah rambutmu supaya kelihatan fresh gitu kan, kelihatan segar, supaya orang tidak tahu kalau kita sedang berpuasa. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, memang tujuan puasa itu bukan untuk dilihat orang, ya. Tujuan puasa itu adalah untuk Tuhan, kepada Bapa yang tersembunyi, ya. Itulah tujuan puasa. Nah, kita akan belajar apa kata Alkitab tentang puasa. Nah, jadi ada beberapa agak banyak ayat yang saya sampaikan dalam khotbah ini supaya kita memahami apa itu puasa, ya, di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru, ya. Nah, sekarang kita lihat puasa dalam Perjanjian Lama. Jadi dalam Perjanjian Lama itu menggunakan kata sum atau som, ya, atau ina nafsyo, yang secara harafiah itu berarti merendahkan diri, ya, dengan berpuasa, dengan tidak makan dan minum, ya. Merendahkan diri dengan tidak makan dan minum. Nah, itu asal katanya, makna katanya. Nah, sekarang kita lihat
ayat demi ayat tentang puasa. Nah, di dalam Imamat 16 ayat 29 sampai 30. Ya. Orang Ibrani berpuasa pada hari pendamaian. Ya. Saya bacakan di Imamat 16 ayat 29-30. Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu. Yakni pada bulan yang ketujuh, pada tanggal 10 bulan itu, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Jadi bulan ketujuh itu kalau bulan Yahudi itu bulan Tishri. Nah, kalau kita di bulan Masehi ini ya, itu kira-kira bulan September. Pertengahan bulan Desember, mau menjelang akhir. Ya sekitar tanggal 20-an lah. Ya. Merendahkan diri dengan berpuasa, dan janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Ya, jadi seperti saudara sepupu kita, ya mereka bulan Ramadan menyucikan, mentahirkan diri. Tapi mereka kan 40 hari. Nah saudara, kalau Yahudi, hari pendamaian, hari penghapusan dosa, mereka berpuasa hanya 25 jam. Bukan 40 hari. Ya. Jadi 1 hari lebih ya. Itu pun dimulai dari jam 6 malam. 25 jam. Nah, 25 jam itu nggak boleh ngapa-ngapain. Ya. Ini berdoa. Ya. Dan ini perintah Tuhan buat mereka. Karena Tuhan mau hapus dosa mereka. Ya. Karena mereka terlalu banyak pelanggarannya. Ya. Jadi, nah puasa ini disebut, hari pendamaian ini kan disebut dengan Yom Kippur. Ya. Jadi mereka berpuasa. Bukan 40 hari. Hanya 25 jam. Nah ini yang dilakukan setiap tahun. Jadi ini puasa rutin. Ya, sudah ada kalendernya. Ya. Bulan ke-7 hari ke-10. Bulan Tishri hari ke-10. Ya. Itu setiap tahun. Jadi konsepnya beda. Nah sekarang kita lihat lagi. Itu yang pertama ya. Bahwa puasa yang diperintahkan Tuhan. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan puasa Musa. Nah, next slide. Puasa Musa ini 40 hari 40 malam. Ya. Kenapa dikatakan puasa Musa? Karena Musa yang berinisiatif. Jadi bukan Tuhan yang perintahkan bahwa dia harus berpuasa 40 hari 40 malam. Ya. Nah, kita baca Ulangan 9 ayat 9. Setelah aku mendaki gunung untuk menerima loh-loh batu, loh-loh perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu, ya. Maka aku tinggal 40 hari 40 malam lamanya di gunung itu. Ya, roti tidak kumakan dan air tidak kuminum. Jadi Musa dia melakukan puasa 40 hari 40 malam, tidak makan, tidak minum. Ya, gak ada sahurnya itu. Gak ada bukanya nih. Karena dia di atas gunung Sinai, gak ada warung di sana. Itu batu. Puji Tuhan sih saya sudah pernah ke sana ya. Saya tahu kondisinya. Aduh, pantaslah dia puasa. Emang gak ada makanan di atas gunung batu. Ya kan? Dan Musa lakukan itu 2 kali. Waktu Tuhan perintahkan dia naik ke gunung Sinai, karena Tuhan mau memberikan 10 hukum. Sebenarnya Tuhan sudah kasih dulu 10 hukum itu, tapi Tuhan mau tulisnya di atas loh batu. Ya. Jadi dengan jari Tuhan lah. Tapi Musa harus naik dulu ke atas gunung Sinai. Selama dia ada di sana 40 hari 40 malam dia tidak makan dan minum. Kita tahu ceritanya, ketika loh batu itu sudah ada, dia turun, apa yang terjadi? Bangsa Israel sedang membuat patung
lembu emas. Karena pikir kok lama banget gak turun-turun, jangan-jangan ya kan? Udah dipanggil Tuhan. Soalnya zaman dulu kan belum ada WA. Tunggu ya. Atau kasih surat. Orang di atas gunung. Mereka juga kan gak tahu. Seminggu, sebulan. Ya kan? Sebulan udah lewat nih 40 hari. Waduh, mereka membuat lembu emas. Dia banting itu loh batu. Ya kan? Terbelah. Lalu Tuhan suruh naik lagi. Jadi ada 2 batu yang kedua yang ditulis juga oleh Allah dengan jari Allah ya. Dia puasa lagi 40 hari 40 malam. Wah, luar biasa. Nah, itu yang dilakukan juga oleh Elia. Ya. Di 1 Raja-Raja 19:8, maka bangunlah ia Elia lalu makan dan minum. Dia bangun, dia makan. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Jadi dia nggak makan, nggak minum. Waktu dia makan terakhir, udah 40 hari 40 malam dia nggak makan. Ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Dia mau berlindung di gunung Allah. Kenapa dia berlindung? Dia ketakutan. Tapi saya juga bingung, kenapa alasan Elia takut tuh kenapa? Saya juga bingung. Karena dia baru berhasil mengalahkan 450 Nabi Baal loh. Itu dahsyat dengan kuasa Tuhan. Kenapa dengan Ratu Isabel kok dia jadi takut? Dengan Raja Abdi jadi takut. Ya. Jadi dia lari, dia mau bersembunyi di gunung Allah. 40 hari 40 malam dia gak makan. Nah, Tuhan Yesus ya, dia 40 hari 40 malam gak makan, dia dibawa oleh Roh Kudus. Ya. Berpuasa. Jadi di Alkitab hanya 3 orang yang 40 hari 40 malam berpuasa. Musa, Elia, dan Tuhan Yesus. Selebihnya gak dicatat bahwa bangsa itu berpuasa 40 malam. Gak ada. Gak ada. Nah, makanya waktu Yesus dimuliakan ya, ada transfigurasi itu. Tuhan Yesus ada Musa, ada Elia ya. Wah, 3 di gunung transfigurasi itu. Luar biasa. Jadi puasa 40 hari 40 malam itu adalah puasa Musa ya. Nah, kemudian kita lihat lagi nih. Apa yang dilakukan orang Israel waktu berpuasa saat mereka berkabung? Nah, itu kain kabung tuh begini nih bajunya Bapak Ibu. Jadi kayak pakai karung gitu ya. Inilah yang disebut kain kabung. Jadi kalau mereka pakai begini, wah sedang berkabung. Sedang bersedih. Ya. Contoh di 1 Samuel 31 ayat 13. Mereka mengambil tulang-tulangnya, mengambil tulang Saul, raja pertama Israel. Dia mati, ya digantung oleh musuhnya. Kemudian mereka mengambil tulangnya lalu menguburkannya di bawah pohon tamariska di Yabes. Sudah itu berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Mereka berpuasa, mereka sedih. Karena mereka pikir mungkin gak ada raja lagi kan. Karena itu raja pertama, mungkin ya kembali lagi ke zaman hakim-hakim. Ya, mereka berpuasa. Mereka berkabung, berpuasa. Dan Tuhan melihat puasa mereka, Tuhan ganti raja yang dahsyat, yaitu Raja Daud. Ya, yang luar biasa. Artinya ketika mereka berpuasa, selalu ada jawaban Tuhan. Ya. Nehemia, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kepada Allah semesta langit. Dia berkabung, dia sedih. Waktu dia dibuang ke Babel, benteng Susan, dia tuh nggak tahu apa yang terjadi. Karena waktu itu Yerusalem belum memang dijajah. Mereka dibawa ya, menjadi tawanan perang lah. Dibawa ke Babel. Dan karena dia
Tuhan mungkin persiapkan dia sampai dia bekerja menjadi juru minum raja kan. Kemudian orang kasih tahu Yerusalem itu udah nggak ada, udah hancur. Itu dia dengar kabar itu dia sedih. Kota Tuhan sudah hancur. Dia berkabung. Ya. Jadi orang Israel berpuasa, ya, juga karena mereka berkabung, mereka berpuasa. Ya. Kenapa? Karena seperti anak kecil kalau sedih, ya, dia lari ke mamanya, ya, dia duduk di pangkuan mamanya, dia mengadu kesedihannya, ya begitu. Jadi orang Israel itu berkabung, dia datang kepada Allah, dia menangis seperti dia datang kepada orang tua, ya. Dia mengadu segala kesedihannya, dan Tuhan mendengar. Ya. Akhirnya benteng Israel, kota Israel bisa dibangun kembali. Ya. Tuhan gerakan hati Raja Ahasveros itu bukan orang Israel dia. Ya, orang ateis, orang yang tidak mengenal Tuhan, penyembah berhala. Tapi Tuhan gerakan hatinya, dia mengizinkan orang-orang Israel untuk kembali untuk membangun kota itu. Puasa mereka karena berkabung didengar Tuhan. Ya. Kemudian lanjut kita lihat apa lagi tentang puasa dalam perjanjian lama. Bahwa puasa dalam perjanjian lama itu pernyataan pertobatan juga. Ya, selain berkabung, membuktikan pertobatan. 1 Raja-Raja 21-27, segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya, dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Ya. Kemudian kita lihat di Nehemia 9 ayat 1 dan 2. Pada hari yang ke-24 bulan itu berkumpullah orang Israel dan berpuasa dengan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di kepala. Keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing, lalu berdiri di tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Jadi orang Israel berpuasa. Ya, mereka mengaku dosa mereka, ya, untuk mengaku dosa, ya. Tapi kalau zaman sekarang mengaku dosa nggak pakai puasa, ya, Tuhan ampuni aku, nggak pakai puasa. Tapi orang Israel mereka berkabung, mereka berpuasa memohon pengampunan Tuhan. Nah. Kemudian puasa dalam perjanjian lama yaitu cara merendahkan diri di hadapan Allah. Esra 8 ayat 21, kemudian di sana di tepi sungai Ahawa itu aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Pemazmur katakan dalam Mazmur 69:11, aku meremukkan diriku dengan berpuasa. Ya. Jadi bagaimana kita meremukkan, menghancurkan kesombongan kita dengan berpuasa. Jadi puasa itu adalah tujuannya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya. Nah, yang sombong-sombong harus belajar puasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Luar biasa firman Tuhan. Kemudian yang keenam, puasa dalam perjanjian lama untuk memperoleh bimbingan dan pertolongan Allah. Ya. Raja Yosafat bingung karena mereka diserang oleh 3 suku bangsa. Ya. Bani Moab, Bani Amon, bahkan orang-orang pegunungan Seir, bahkan Alkitab kata begitu banyak sekali. Dia ketakutan, dia bingung, waduh habis kita ini, diserang. Akhirnya dia ambil keputusan apa? Luar biasa. Tuhan kasih dia hikmat. Berpuasa. Ya. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Apa yang terjadi ketika mereka berpuasa? Bukan Tuhan memberikan, langsung mengubah prajurit-prajurit
Israel jadi jadi luar biasa, ya. Mereka bisa membunuh. Tidak. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan buat mereka, orang-orang Moab, orang-orang Amon, mereka saling bunuh-membunuh. Orang-orang Seir, padahal mereka tadinya kompak, ya, mau mengalahkan Yehuda, Tuhan buat mereka saling membunuh satu dengan yang lain. Akhirnya Israel hanya menonton Yehuda. Wah, waktu mereka turun ke lembah itu, mereka hanya tinggal memungut apa? Harta-harta mereka, pedang, karena mereka sudah mati. Saling membunuh. Ya. Secara manusia, bagaimana itu mereka bisa saling membunuh? Padahal mereka sudah kompak. Ya. Tetapi itulah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Jadi firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa ada hal-hal yang kita sulit mengambil keputusannya. Aduh Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Atau kita dalam satu keadaan yang dimana kita sangat takut sekali. Ya. Berpuasa. Amin. Berpuasa. Nggak harus berpuasa 40 hari, 40 malam. Ambil 1 hari saja berpuasa. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang ganti perang. Amin. Bukan kita yang berperang, Tuhan yang berperang ganti kita. Wow, luar biasa. Dan itu terjadi dalam Alkitab. Kemudian apa? Di dalam perjanjian lama, tadi saya katakan bahwa puasa itu tidak hanya bulan-bulan tertentu. Ada juga puasa yang sewaktu-waktu, ya. Bisa sendiri perseorangan maupun bisa bersama-sama berjemaat. Contoh yang sendiri di 2 Samuel 12 ayat 22. Jawabnya Daud ini, ya. Selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis. Karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihi aku, sehingga anak itu tetap hidup. Jadi, anak hasil perselingkuhan dia dengan Betsheba sakit. Jadi Tuhan menghukum Daud dengan anak itu sakit. Selama anak itu sakit, dia berpuasa. Cara pribadi dia berpuasa. Berharap anak itu disembuhkan oleh Tuhan. Ketika anak itu akhirnya meninggal, Daud berhenti berpuasa. Pertanyaan kita, loh, sudah berpuasa kok Tuhan tidak jawab doanya? Nah, ayat ini mengajarkan kepada saya, ya, bahwa Tuhan itu punya rencana yang indah. Amin. Tahu nggak saudara, setelah anak ini mati, karena ini anak hasil zina. Jadi memang dia harus tidak bisa jadi raja gitu. Akhirnya Tuhan siapkan dia apa? Salomo. Yang menggantikan anak itu. Ketika anak itu lahirlah Salomo. Menjadi raja yang luar biasa. Membuat bangsa Israel terkenal sampai ke mancanegara. Sampai Ratu Sheba dari Ethiopia. Wah, yang begitu jauh bisa mendengar kecerdasan, hikmatnya Salomo itu begitu luar biasa. Tuhan mempersiapkan Salomo. Amin. Daud berpuasa. Berarti apa? Alkitab mengajar ada puasa pribadi, ya. Ada puasa yang bersama-sama seperti di dalam Hakim-Hakim 20 ayat 26. Kemudian pergilah semua orang Israel yakni seluruh bangsa itu lalu sampai di Betel. Di sana mereka tinggal menangis di hadapan Tuhan, berpuasa sampai senja pada hari itu. Jadi dari pagi biasanya dari maghrib, ya, sampai ke senja. Dan mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan di hadapan Tuhan. Mereka bersama-sama orang sana. Apa yang mereka tangisi? Karena mereka harus berperang melawan adiknya mereka sendiri, suku Benyamin. Mereka mengeluh pada Tuhan, masa kami harus menyerang suku Benyamin? Itu saudara kami. Ya. Mereka berpuasa kepada Tuhan. Tapi Tuhan bilang, pergi perang. Tapi tidak semuanya binasa. Ada beberapa ribu yang meninggal. Karena itu memang mereka mau
ditampi oleh Tuhan. Karena ada beberapa orang di suku Benyamin itu, Bapak Ibu, ada seorang imam. Dia mau pulang ke daerahnya, dia mampir di situ, dia bawa pembantunya lah, asisten rumah tangganya. Kemudian orang-orang jahat itu ingin membunuh dia. Nah, kemudian ada di suku Benyamin, ada yang baik, ayo mampir. Tapi orang-orang ini yang sadis-sadis, mereka ambil itu wanita, mereka perkosa sampai mati. Lalu orang ini, dia langsung, itulah di Alkitab itu ada juga mutilasi. Dia potong itu dia sebarkan, dia bukan bermaksud apa. Dia sebarkan potong-potongan badan itu ke suku-suku yang lain. Ini loh perbuatan suku Benyamin. Padahal orang-orang Gibea yang tinggal di Benyamin. Wah, marah semua kan. Akhirnya mereka bersatu, mereka mau serang suku Benyamin. Tetapi mereka punya hati. Wah, masa kita serang adik kita sendiri? Makanya mereka berdoa, berpuasa kepada Tuhan. Tapi Tuhan suruh pergi. Tetap berperang. Ya, jadi beberapa orang yang memang orang-orang jahat lah di suku itu, ya musnah. Ya itulah kisahnya. Terjadi perang saudara, ya. Di zaman hakim-hakim, belum zaman raja itu. Jadi ada puasa secara berjemaat, ada puasa secara perseorangan. Nah, itu dalam perjanjian lama. Artinya kita juga bisa melakukan itu. Karena di Alkitab ada, ya. Kita juga bisa puasa secara sendiri-sendiri. Pribadi mau kapan kita mau berpuasa. Boleh. Karena di Alkitab juga seperti Raja Daud juga melakukan hal itu. Nah, kemudian ada juga puasa dalam perjanjian lama itu berpuasa menggantikan orang lain. Ya. Seperti Esra. Esra itu berpuasa bukan untuk dirinya. Untuk orang-orang Israel yang sudah berbuat dosa kepada Tuhan. Dia rela berpuasa supaya mereka diampuni oleh Tuhan. Nah. Termasuk Esther, bukan Esra, Esther di bawah itu kan. Kalau Esther dia minta seluruh untuk berdoa kepadanya, berpuasa demi aku. Kenapa Esther minta begitu? Karena di Babel itu, meskipun dia ratu, nggak boleh sembarangan menghadap raja, kecuali raja yang undang. Kalau nggak ada undangan, ya, ratu datang, kalau raja ulurkan dia punya tongkat, berarti harus dibunuh. Mau cantik bagaimana rupa kek, mau Miss Universe kek, ya, ratu istri raja itu, kalau raja nggak berkenan bunuh. Karena nggak diundang. Nah, Esther ini dia mau menghadap, kan artinya 50-50. Raja bisa terima atau tidak. Resikonya dia mati. Makanya dia minta, berpuasalah demi aku. Ya. Jadi di dalam Alkitab juga diajarkan bahwa kita juga bisa berpuasa untuk orang lain. Ya. Ibu-ibu, kita juga bisa berpuasa untuk anak kita. Ya. Untuk suami kita. Kita berpuasa untuk orang tua kita. Jadi berpuasa juga bukan hanya untuk diri sendiri. Kita juga bisa ngambil puasa untuk orang lain yang kita kasihi. Nah, jadi itu poin yang saya mau tekankan. Bahwa kita bisa berpuasa untuk menggantikan orang lain. Nah, sekarang kita lihat dalam perjanjian barunya. Nah, di dalam perjanjian baru apa tentang puasa ini? Ya. Jadi maknanya sama, cuma kalau perjanjian baru karena ditulis pakai bahasa Yunani, yaitu nesteuo, ya, atau nesteia. Nah, kita lihat beberapa ayat tentang puasa dalam perjanjian baru. Yang pertama, beberapa orang Farisi itu ketat berpuasa 2 kali seminggu. Ya. Nah, biasanya itu orang bilang mereka itu memang puasa hari Senin dan Kamis. Makanya bilang, puasa Senin Kamis. Karena orang Farisi melakukan itu.
Seminggu 2 kali, seminggu 2 kali. Ya. Lukas 18 ayat 12. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ini ucapan orang Farisi ya. Dia menyombongkan diri gitu. Nah, jadi kita bisa lihat culture-nya di zaman Yesus. Orang-orang Farisi mereka berpuasa seminggu 2 kali. Ya. Kemudian kita lihat bahwa ada roh-roh jahat yang harus diusir dengan berpuasa. Ya. Kalau kita baca dalam Matius 17 ayat 21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ya. Nah, makanya ada beberapa pendeta, ya umumnya pendeta kalau ada pelayanan mengusir roh-roh jahat mereka berpuasa. Ya, bisa ada pelayanan kapan besok? Ya, mereka ambil waktu puasa sebelum pelayanan. Ya, karena ada jenis-jenis yang tidak hanya cuma bilang darah Yesus keluar kau saya, dia kan. Ada yang memang harus berpuasa. Nah, gitu. Nah, kemudian ya Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Kita sudah bahas ya di sesi pertama tentang menang atas pencobaan. Nah, kita lihat ke selanjutnya. Nah, mengapa murid Tuhan Yesus tidak berpuasa? Jadi orang-orang Farisi komplain, ya. Matius 9 ayat 14-15. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, ya murid-murid Yohanes, mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Nah, jadi mereka kan punya tradisi tahunan berpuasa yang bulan Tishri itu. Nah, kenapa murid-murid tidak berpuasa? Dan Yesus bilang, loh, kalau ada pengantin bersuka cita, ngapain mereka untuk berpuasa? Jadi begini Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu kan Allah yang menjadi manusia. Ya. Nah, di perjanjian lama orang-orang Yahudi mereka kan berpuasa kepada Tuhan ya. Mereka berkabung, mereka mau bertobat, mereka berpuasa ya. Mereka merendahkan diri, mereka membutuhkan bimbingan, pertolongan seperti Yosafat. Mereka harus berpuasa. Dengan lain kata Tuhan Yesus bilang, nih Allah ini ada bersama-sama dengan kalian. Aku ini, cuma Tuhan Yesus gak ngomongnya, aku ini Allah. Ya kan? Jadi apa yang aku ajarkan, kalau kalian butuh pertolongan itu, aku kan sudah mengajarkan. Karena Yesus kan Immanuel, Allah beserta dengan umatnya, Allah yang beserta dengan manusia. Jadi selama ada Yesus di tengah-tengah kehidupan, gak perlu puasa. Kalian kan puasa mengeluh kepada Yahweh. Nah, Yahweh sudah menjadi manusia. Ya. Sudah, curhat aja langsung sama Tuhan Yesus. Ya, gak perlu lagi berpuasa. Nah, itu yang Tuhan Yesus maksudkan. Nanti saatnya, ya, ketika mempelai itu ketika dia naik ke surga, barulah kalian boleh berpuasa. Nah, makanya para rasul, gereja mula-mula mereka berpuasa juga. Ya. Paham maksudnya ya, Bapak Ibu? Ya. Karena Yesus ada, karena Allah ada di tengah-tengah mereka. Allah yang menjadi manusia. Jadi mereka tidak perlu berpuasa. Nah, di dalam perjanjian baru, kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul 13, bahwa puasa itu untuk pengurapan. Untuk pelayanan ya. Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul 13:23, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan, tumpang tangan ya ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Ya, jadi bahkan di ayat-ayat yang lain ya,
mereka selalu berpuasa untuk memohon apa? Pengurapan. Ya. Maka itu yang dilakukan oleh gereja Glow 10 Days Anointing itu. Kita berpuasa apa? Untuk menerima pengurapan Tuhan. Ya. Jika kita rindu ingin bisa berbahasa roh atau ingin dibaptis dengan Roh Kudus, di momen-momen itulah kita secara berjemaat, ya, secara massal berpuasa bersama-sama. Ya, tapi tidak diwajibkan. Ya, kalau itu kan harus datang dengan apa? Haus dan lapar, ya. Ada keinginan yang kuat secara pribadi. Ya, saya pernah diskusi dengan teman saya pendeta di pastoral, ya kan. Bahwa ya kalau kita sudah merasa kita sudah diurapi oleh Tuhan, ya, hidup kita sudah terus apa? Dipimpin oleh Tuhan, ya, sudah ada Roh Kudus dalam hidup kita. Buat apa? Tapi ada orang-orang kan yang kedagingannya masih kuat, ya kan? Kayaknya Roh Kudus itu sulit untuk memimpin hidupnya. Dia masih dipimpin oleh keinginan dagingnya. Ini perlu puasa, ya, supaya Roh Kudus yang bisa mengubah hidupnya. Jadi di dalam perjanjian baru puasa itu untuk pengurapan dalam pelayanan, ya. Bahkan di 2 Korintus 6:45 bahwa pelayan Allah harus berpuasa. Pelayan Tuhan harus berpuasa. 2 Korintus 6 ayat 4-5. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan segala dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam jeripaya, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Pelayan Allah itu paling tidak ada waktu untuk berpuasa. Entah setahun hanya sekali, entah seminggu sekali, seminggu 2 kali, ya. Karena tadi tujuannya apa? Untuk merendahkan diri. Ya. Setiap kita pasti tidak lepas dari dosa, untuk pertobatan. Jadi pelayan Allah harus ada puasanya, gitu, ya. Nah, sebagai kesimpulan, ada 7 hal sebagai kesimpulan. Yang pertama, bahwa Allah tentunya Bapak Ibu mengharapkan kesungguhan berpuasa, ya, kepadanya, bukan untuk dipamerkan kepada manusia, ya. Di dalam Sakaria atau tidak salah, ya, bahwa Allah bilang bahwa buat apa kamu berpuasa tetapi kelakuan kamu nggak berubah, ya. Jadi Allah mengharapkan kesungguhan kita berpuasa dan ada perubahan, ya. Kemudian puasa itu untuk bertobat, ya, untuk menyucikan diri, ya. Dan puasa untuk merendahkan hati. Kalau kita hidup masih sombong, masih cepat tersinggung, kan itu orang sombong, ya. Masih cepat kita belajar untuk berpuasa, ya, berpuasa, menahan diri dari emosi, menahan diri dari segala sesuatu. Kemudian memohon pertolongan kuasa Tuhan. Ya, kalau ada hal yang kita butuh pertolongan Tuhan. Kayaknya kalau secara kemampuan kita nggak bisa, ya. Aduh, bagaimana ini Tuhan? Seperti Raja Yosafat, kita berpuasa. Kita berpuasa dengan sungguh-sungguh. Saya yakin dan percaya kalau kita benar-benar datang pada Tuhan, merendahkan diri, berpuasa, memohon ampun kepadanya, ya Tuhan akan berikan jalan keluar. Kemudian puasa untuk memohon pengurapan Tuhan. Ya, jadi ya teman-teman yang sudah melayani, ya ambil waktu untuk puasa supaya api pelayanan itu tuh selalu membara. Ya, jangan kalau udah nggak ada apinya dalam melayani, udah kayak rutinitas, udah nggak ada semangat. Mungkin perlu dicas lagi, ya, dicas lagi dengan berpuasa, minta urapan Tuhan, supaya genap yang seperti di dalam Wahyu, hendaklah engkau setia sampai akhir. Ya, jadi kita tetap terus setia sampai Tuhan panggil hidup kita. Kita nggak tahu sampai umur berapa kita masing-masing. Tapi biarlah api kesetiaan itu terus menyala-nyala. Ya. Nah, kalau udah mulai ini berpuasa 1 hari saja, ya, nggak apa-apa. Merendahkan diri. Kemudian yang ke-6, next slide.
Ya, bahwa seorang hamba Tuhan harus punya waktu. Yang ketujuh, ini yang penting. Puasa perlu disertai dengan doa. Jangan cuman nggak makan, nggak minum, tetapi harus ada doanya. Harus ada pengakuan dosanya. Harus berkabung, meratap. Kalau kita benar-benar ingin bertobat, beratap di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Seperti tadi saya ilustrasikan. Bagaimana seorang anak, ya, waktu dia meratap, dia sedih, dia duduk di pangkuan mamanya, dia menangis, dia hanya menangis. Tetapi ketika dia bersandar di bawah mamanya, dia merasa tenang, ya. Seperti ada penghiburan gitu. Apalagi mamanya mendekap dia, ya kan? Aduh. Nah, kita harus datang pada Tuhan puasa biar Tuhan dekap hidup kita, ya, sehingga ada ketenangan, ada damai sejahtera. Kemudian berkabung, merendahkan diri, dan ada kelakuan yang benar. Artinya perilaku kita harus baik, ya. Jangan ketika kita berpuasa, tapi perbuatan-perbuatan keseharian kita ya nggak berubah-berubah gitu lagi. Nah, supaya puasa kita tidak menjadi sia-sia. Amin. Karena ada perubahan dalam hidup kita. Amin untuk firman Tuhan.